Nggak ada lagi orang di sini ya? Terakhir, orang terakhir kan? Kopi-kopi dulu, Pak. Depan gak usah pindah-pindah. Jangan dulu. Sama senam mira dulu.
kita semua yang membawa kendaraan pribadi, sekali lagi yang membawa kendaraan pribadi akan diparkir yang rapi. Ya, nomor polisi B2141 OOZ mohon diparkir yang rapi. Kemudian ada Innova warna putih. Moras nomor polisi B2141 UOZ. Kemudian kijang Innova warna putih supaya diparkir sesuai dengan barisan yang sudah ada. Itu masih berbaris sebelah samping mobil itu. Pak Yafet. Ya, ingatkan buat kita semua kembali untuk tidak membuang sampah sembarang. Di setiap tenda di belakang sudah dipasang plastik sampah. Silakan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Sekali lagi untuk tidak membuang sampah sembarang. Plastik sampah sudah disiapkan. Ya, Arul. Silakan membuang Panggil. sampah di Barangkali dia udah nyampe. tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya, informasi lagi dari panitia atau tim bahwa Bapak Ibu yang mungkin masih membutuhkan air hangat, kopi, teh di sebelah kiri panggung masih ada kopi dan teh atau jagung rebus yang katanya informasinya baru diangkat dari komponen masyarakat. Silakan yang mau jagung rebus silakan maju ke depan. Terima kasih.
Ya, kemudian untuk adik-adik sekolah minggu yang mau Pagi aja katanya. Pagi ya, dong. anak-anak sekolah minggu nanti ada menyiapkan Pagi dong. untuk di saat ini nanti mungkin katanya akan pilih membagikan untuk semua anak sekolah Kamu minggu. sekarang ngapain? Ada donat MC dengan ya? jenis coklat wow untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, tetap duduk di tempat tenang. Nanti kakak-kakaknya yang akan membagi untuk desa masing-masing. Yang satu mau lagi nggak deh? Kita balik lagi. Meja apa gitu? So Nendri, Nendri, oh Nendri. Berta dipanggil. Tidak. Oh Bernard. Oh Bernard. Usaha Bernard dong. Sabang. Sabang. Kenapa kau pakai baju merah? Tanya kok. Semper. Saya PPG cuy ternyata. Nanti pandu anu siapa aja ya lomba ya? Hendri, kasih Hendri. Kalau begitu kan? Gitu kalau saya nanti.
biasa cari. Nggak ada nomor. Gak ada di ban. Nggak ada. Kau yang chat dia. Iya, kau chat saya. Woi. Woi. Kau chat dia dulu. Nah, tidak ada nomornya dia. Bisa aja. Dasar siluman semua. Si. Katanya teman. Berapa? Teman. 08. 081 083 8691 57 Oh, 86. 8691 Om Yafet, nanti lagu pertama itu berdiri. Suruh namanya siapa? Lagu-lagu kayak Lagu apa yang mana? Lagu pertama. Bapak kan TTA. Peter Kisah itu siapa? Nanti nggak ngerakan, nanti ngerakan. Belum buka kan? Udah live. Iya belum dibuka. Iya, belum digeser. Weh, Kata coba baju. dari merah geblek. Hah? Merah. Enggak, tadi merah, udah hijau. merah hijau Itu. Main dia. Stabil nggak itu? Hah? Stabil nggak? Nggak tahu. Nggak stabil lah. Orang bermain. terhalang ini Pak. Apaan sih orang? Atau lu mau pakai? Jadinya agak jauh muternya nggak belakang. Kenceng sekali. Ada banyak gak sih? Udah kau dijual nggak apa-apa. Nah, Ada berapa orang? Lihat. Dua doang. Siapkan aja kamu siapkan tak? Dua doang ini. Iya gua enggak. Enggak bagus besar. Enggak boleh besar. Harus taruh yang gede. Kalau yang besar kita semua di sini kau mau Nah, itu kalian buat dia tak? Nah, sampai mau nonton orang di sini semua. Ayo orang tua. Bukan terima kasih apa-apa. demi gabung sih, kurang gabung kau timbal efisien. coba deh. Oh, enggak ada. Hilang. Enggak ada yang nonton. Bukan dijar doang ini. Udah nggak usah digerakin sama merah. Apa-apa buat dokumentasi. Arsip aja arsip. Enggak boleh model begitu pakai rekaman anu aja orang video. Iya. Nikahan. Enggak tadi dia mau bilang gitu. Dia bilang gitu. Tapi enggak ada bilang. Masih. Yang satunya. Ya udahlah itu aja satu lah. Kalau pakai itu emang buat rekaman nggak maksimal. Ini banyak. Apa kamu kita main game ya? Padahal gua udah keluar, kok jadi 3? Ini nol. Gak sebanding dong. Betapa besar. Makan kau sekali ya? Tapi
inspiratif, ha? Kita boleh tiba tempat ini negara ini, mari kita bersyukur. Ini kan? Ya kan, saya kan. Saya mau belajar multimedia di sini. Larang. Siapa larang? Si mati. Salah di hidup lah. Sorry. Tidak membuang sampah sembarangan. In English kan dari 2000. Masuk Indonesia April 2000-nya 2020 bulan 2. pas lockdown. Kita udah masuk Indonesia itu. Di sini tuh 2019 bulan September. Ay, Ika. Wih. Bilang emang surat September. Delay. Selamat siang, majelis yang bertugas ke podium. Untuk jemaat selamat bergabung. Masuk suaranya. Delay. Bagi lagi, bagi. Masuk suara masuk. Tahu mati surat tuh. Ini. Nah, cuma satu. Ini kayaknya. Apanya ya? Masih ada masih. Ini tahu. Nggak bisa dimatikan. Masih mikrofon on. Hah? Mikrofon on. Di atas oh. Ya buat ini. Yang ini. Masih masuk, ribut sekali nanti ini. Nah, pasti ribut kalau di belakang gitu. Nah kalau mati di sana juga. Masa. Coba tes. Sorry ya, isimu aku ambil ya. Nah ada mi. Mati mi. Sudah gua kasih mati. Nah mati mi. Mau hidupkan lagi tuh. Nah masuk di sana suaranya gimana sih? Bentar lagi hidup ini. Hidup lagi. Itu. Lanjut ya. Mati mi. Sudah gua kasih mati. Mati mi. Hidupkan lagi tuh. Bentar lagi hidup ini. Hidup lagi.
bagi kita, yaitu Yerusalem baru. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tarian massal yaitu tarian dero, yang kelima tarian Pak Gelu, yang keenam istirahat, yang ketujuh ada lelang natura, yang kedelapan adalah perlombaan, ada beberapa games yang akan kita lakukan bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup serta pembagian hadiah. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara selanjutnya yaitu ibadah. Disilakan kepada yang bertugas untuk mengambil tempat. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mohon untuk memperhatikan liturgi kita. Untuk yang akan mengambil bagian paduan suara, setelah persiapan ini, bersiap-siap PKBGT, paduan suara PPGT. Kemudian setelah pembacaan Mazmur, kita selesai bernyanyi dulu, baru paduan suara sektor Sukapura, dilanjutkan dengan sektor Walang. Kemudian paduan suara sekolah minggu SMGT dan PWGT setelah doa Bapa Kami. Dan paduan suara sektor Kebun Baru dan sektor Semper setelah persembahan. Masing-masing paduan suara untuk mempersiapkan pada saatnya akan tampil ke depan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beribadah bersama pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi yang cerah dan segar ini, kita disambut dengan sukaria penuh kasih. Tuhan Yesus dengan puji-pujian dari PKB, Pakarebami tu sanganna. PKB. Kemudian bersiap-siap PPGT setelah PKB. Pegang mic tapi jangan terlalu dekat. Yung pisang kumitan supaya dyan yung pisang matang agak di tanah semua ya.
Akarebami tusukaran alu Kesabian sanapa kamu tumapatuna dari magia upakalelean di tusangana lanintu alokatuani Makarebami tusukaran alu Kesabian ni tusangana Landeng kakedemi Lalili nalino Situlu kadagato kadana Ilang kamagasang Nalindokan ki Diyong liku mandalan ng karaki Iya unarangi Kubateng ta Si sola katuoan ta Ulin di palaki kami masuk kata Ia kontong urun doki Liu baka borona Dami magia Pakalelean ni tusanana Talintu alokatuan ni Makarebami Sukaran aluk Kesakian di Nusagana Nandeng kakedeni Lalili nalido Siduru kadagato nganana Ilang kamagasan Alidokan ki Iyong liku mandalan na angkaran ki Iya unarangi Tubateng ta Si sola katuoan ta Ulindik palagi
masuk kata. Dia tontong urun doki liu baka bolona. Langkah magasang nalendokan pi iyong liku mandalan na angkaraki iya unang langit dumating ta si solat katuoan ta buang ulinting palaki buang pakami masuk kata dia tontong urun doki liu pakaborona liu pakaborona liu pakaborona. Kamu tomapatongan. Salam PKB. Paduan suara PPGT disilakan. Bawa aja mic-nya. Tenda. Bersiap-siap setelah Mazmur kita sambut dari sektor Sukapura untuk mempersiapkan diri. Kita jangan mengulur-ulur waktu ya karena ibadah kita agak panjang. Sukapura dan Walang setelah Mazmur, nyanyian Mazmur. Ayo kemudian tidak. Guys, maju guys.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Indekoe Sang Mane sambil kita bergandengan tangan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu berulang-ulang dengan penuh sukacita setelah sekian lama. Berpegang tangan. Ayo, pondok buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk. Nanti setelah kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Sorak-sorai pun dari wadaku, berkumandanglah sang kekalanya. Nyanyilah terus bagi yang kudus, Allah adalah Raja dunia. Mari bersyukur sambil bermazmur. Disilakan paduan suara sektor Sukapura. Setelah itu disambung dengan sektor Walang. Kiri. Yang belakangnya mimbar itu mundur sini. Iya.
Tuhan yang tahu semua yang kita aku rindu belayan kasih dengan air Tuhan yang dapat samira badai dan isi dari bumi bagaikan Tuhan. Yesus kau pelita hidupku, Yesus mutiara satu bariku. Selamat bermata pelita kala aku cinta padamu, aku belayan kasihmu.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan keseharian kita sadar atau tidak, kita sering berbuat dan melakukan banyak hal yang tidak sesuai atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada hari kenaikan Tuhan ke sorga saat ini, ada ruang dan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita mengaku dosa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Namun tidak jarang kami tidak memberikan pertolongan. Bahkan kami lebih sering memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Apa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tibungka Suruga. Perhatikan lagunya ya. Ibu-ibu dulu. Tibungka Suruga, tondok kepala birat, sender malaikat, penombak papudiat, Yesus topat talo dari datu kapua, lulangan suruga dao masuang ganang. Tanggale punala tangutam petaudan, lao umpasaka ina sode-sodea, na alu malaikat ng lapisan palasan, rampo utamui tobat tama patungan. Siapa Bapak? Petayani angkat tomat sola puang Yesus ilang kaparin dengo kori babarinda sinilang katuoan suruga baginda daenan kasendean.
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pembacaan yang berikut dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan pembacaan Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kita berdoa. Segala puji hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Terlebih kami bersyukur untuk karya kasih-Mu yang agung bagi kami, jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Keramat. Hari ini dalam rangka memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memperkenankan kami mengalami sukacita dalam ibadah padang saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah ini firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus serangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakailah kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dari antara orang mati, dan menduduklah Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi sebuah dan segala sesuatu. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure sumanga puan.
Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom anak-anak sekolah minggu. Bersyukur kepada Tuhan setelah melewati masa-masa karantina karena pandemi, walaupun belum dinyatakan selesai, tapi kita sudah punya keberanian untuk bisa mengalami perjumpaan dalam ibadah padang saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Dan dalam kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tema bagi kita dalam lingkungan gereja atau raja itu mengatakan Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa dan siapa yang kita anggap berkuasa? Walaupun pada kenyataannya tema kita menegaskan yang berkuasa di bumi dan di sorga itu adalah Tuhan. Tapi pertanyaan reflektif, apa dan siapa yang kita pandang berkuasa? Itu akan terlihat apa dan siapa yang kita andalkan. Dan itu akan nyata dalam praktek kehidupan kita kepada apa dan kepada siapa kita mengabdi. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang lebih taat, lebih takluk kepada sesamanya, ketimbang kepada Tuhan dan perintahnya. Banyak orang yang lebih menjaga perasaan sesamanya manusia ketimbang menjaga perasaan Tuhan. Berusaha untuk menyenangkan hati sesama, sadar atau tidak sadar, seringkali menyedihkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di sini dalam suasana penuh sukacita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, kita kembali mau memahami makna pengakuan iman kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan bagaimana kita memaknai dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ayat 8 dari bahan utama kita, Kisah Para Rasul yang kita baca tadi katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 8 ini merupakan tema secara keseluruhan dari kitab Kisah Para Rasul yang mau menjelaskan bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka para murid atau para rasul yang kemudian kepada semua orang percaya
mendapatkan tugas. Apa tugas kita? Apa tugas para rasul? Apa tugas orang percaya? Ialah bersaksi atau memberitakan Injil. Melanjutkan misi Allah yang sudah dimulai atau yang sudah dirintis oleh Yesus kepada seluruh bangsa, dan dikatakan mulai dari Yerusalem menjangkau seluruh bangsa. Dan dikatakan memang kita tidak mampu, tetapi kita akan diperlengkapi dengan kuasa dari sorga, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya tidak mudah untuk memberitakan Injil, khususnya bagi para murid atau para rasul saat itu. Karena apa? Karena mereka sedang berada di bawah tekanan oleh pemerintahan Romawi. Mereka sedang dijajah. Dan karena itu dalam ayat 7 itu dikatakan begini. Ya, apa yang dikatakan? Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Kita memahami bagaimana kondisi yang dialami oleh para rasul pada saat itu. Mereka sedang berada di bawah tekanan. Para murid meminta agar Yesus sebagai yang berkuasa, sebagai Tuhan, untuk menjawab apa yang menjadi harapan mereka sekian lama, di mana mereka menantikan Mesias atau Juru Selamat yang bisa memulihkan keadaan mereka. Atau dengan bahasa sederhana, akan katakan begini, Tuhan kalau bisa Tuhan singkirkan, Tuhan lenyapkan bangsa-bangsa yang menindas kami selama ini. Karena mereka sudah hidup dalam tekanan. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus dalam ayat 7 katakan begini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu jawab Yesus. Dari jawaban Yesus ini mau menegaskan bahwa kuasa Yesus itu tidak hanya sebatas pada pemulihan di dunia seperti yang sudah ia kerjakan, tetapi pemulihan yang secara sempurna itu telah disediakan di sorga. Dan karena itu dia naik ke sorga. Dan tema kita mengatakan dia berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Persoalan itu, pemulihan secara sempurna itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Yang perlu untuk kita lakukan adalah menggunakan setiap kesempatan untuk mengerjakan tugas pengutusan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, disinilah banyak orang yang ingin dipulihkan. Banyak orang yang kehidupannya ingin dipulihkan dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mau kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betapa egoisnya kita mengharapkan pemulihan, tetapi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan menyaksikan bagaimana Yesus bangkit, kita kembali pada karya Yesus di dalam dunia. Dengan menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dan kemudian masih 40 hari berada bersama-sama dengan para murid sebelum kenaikannya itu semakin menguatkan, seharusnya semakin menguatkan para murid dan orang percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup, seperti yang dijelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bahwa kita menyembah Allah yang hidup, yang sudah membuktikan kemenangan dan kuasanya yang sungguh. Maka dengan naiknya ke sorga, itu menegaskan bahwa benar, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sejatinya orang percaya tidak akan pernah dikalahkan. Cermati bahasa saya, Bapak Ibu. Sejatinya orang percaya, orang Kristen, itu tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun
dan oleh siapapun. Tetapi bagaimana setiap orang memiliki iman yang teguh dan pengabdian yang sungguh untuk mau melaksanakan misi Allah dalam hidupnya. Karena keyakinan akan pengharapan bahwa kita pun sedang menunggu dan sedang menuju ke tempat di mana Yesus berada. Misi Allah harus dikerjakan oleh semua orang yang mengaku percaya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, berarti kita harus melaksanakan misi Allah. Bukan hanya majelis dan pengurus OIG yang punya tugas untuk melaksanakan misi Allah. Tetapi semua orang harus memberitakan Injil supaya keselamatan menjangkau semua orang. Kalau dikatakan semua orang, berarti termasuk anak-anak sekolah minggu. Semua orang harus melaksanakan misi Allah, bersaksi, memberitakan Injil. Sekali lagi, siapa semua orang itu? Jadi bukan hanya majelis, bukan hanya pengurus OIG, tetapi termasuk di dalamnya anak-anak sekolah minggu. Mana anak-anak sekolah minggu? Iya. Anak-anak sekolah minggu juga harus memberitakan Injil. Nanti anak sekolah minggu katakan begini, bagaimana caranya kami memberitakan Injil? Yang memberitakan Injil itu kan harusnya pendeta, harusnya Bapak Ibu majelis. Kami kan anak sekolah minggu, biar anak sekolah minggu harus memberitakan Injil. Bagaimana cara memberitakan Injil bagi anak sekolah minggu? Siapa bisa jawab? Siapa anak sekolah minggu yang bisa jawab? Bagaimana caranya memberitakan Injil atau bersaksi? Anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Pertama adalah dengar-dengaran kepada perintahnya Tuhan. Bagaimana supaya tahu perintahnya Tuhan? Harus rajin membaca Alkitab. Supaya kalau dengar-dengaran kepada perintahnya Tuhan, sudah pasti akan dengar-dengaran kepada orang tua dan kakak-kakak guru di sekolah minggu, juga guru di sekolah. Itu adalah bentuk pemberitaan Injil bagi anak sekolah minggu. Sehingga di mana saja anak sekolah minggu Jemaat Keramat itu mereka akan disukai atau disenangi oleh banyak orang. Kalau semua orang dikatakan harus memberitakan Injil, PPGT juga. Bagaimana caranya PPGT memberitakan Injil? Salah satunya lihat, ini di depan kita kakak-kakak. Tapi yang baju merah itu bukan PPGT. Ini adalah bentuk kesediaan mereka untuk memberitakan Injil lewat talenta yang Tuhan berikan. Juga kalau ditayangkan foto-foto kemarin, Mak Piong juga, itu bagian dari memberitakan Injil. Ambil bagian untuk ikut. Itu pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar bawa-bawa Alkitab. Tapi itu merupakan kesaksian yang nyata untuk terlibat mendukung pelayanan. Dirasakan oleh semua orang. Siapa lagi yang harus memberitakan Injil? Tentunya adalah PWGT. Kenapa PWGT diam? Bagaimana caranya PWGT memberitakan Injil? Iya, tidak hanya masak. Karena biasanya juga PWGT kalau sudah capek masak, sudah marah-marah.
PWGT memberitakan Injil ketika dalam keluarganya, dalam persekutuan, dalam kehidupan bertetangga di masyarakat, dia bisa mendatangkan kesejukan. Lewat tutur katanya. Siapa lagi yang harus memberitakan Injil? PKB. Bagaimana caranya PKB memberitakan Injil? Tidak hanya Mak Piong, tapi tugas utamanya adalah menjadi imam. Bagaimana istri dan anak-anaknya itu disayang. Bagaimana mungkin mau menyayangi orang di luar kalau istri dan anak-anak tidak disayang? Tadi di sektor Semper katakan begini. PKB sektor Semper katakan begini. Jangan berbuat dusta. Jangan bikin dusta di antara istri. Iya. Itu cara memberitakan Injil. Tugas pemberitaan Injil harus dilaksanakan. Jangan kita terbuai dengan kenyamanan dunia. Lalu lupa panggilan kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ayat 11 katakan begini. Ayat 11 katakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Orang Kristen sejati adalah mereka yang selalu menantikan kedatangan Kristus. Orang Kristen sejati adalah mereka yang selalu menantikan kedatangan Kristus. Siapa yang selalu menantikan kedatangan Kristus? Hanya beberapa saja. Berarti yang lainnya itu sama saja kita semua, kita sedang berbenah. Sekali lagi, orang Kristen sejati adalah mereka yang selalu menantikan kedatangan Kristus. Dan karena itu akan selalu mempersiapkan diri. Tidak terbuai dengan kenikmatan duniawi. Tapi menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu menyampaikan pesan untuk kita memberitakan Injil. Ini juga amanat agung dari Tuhan Yesus. Maka diharapkan semoga dengan kembalinya kita di tempat ini, kita tidak hanya datang di sini dalam suasana yang penuh dengan sukacita, tapi diharapkan ketika kita kembali dari tempat ini, kita tidak akan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk lebih banyak mengurus dan mengintip kehidupan orang lain, tetapi lebih kepada berfokus pada diri kita, berbenah diri, dan menggunakan kesempatan kalau Tuhan anugerahkan menolong orang lain. Sekembalinya kita dari tempat ini, dalam kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita akan meninggalkan segala bentuk tanda kutip persaingan-persaingan yang tidak sehat. Jatuh menjatuhkan, sikut menyikut untuk mendapatkan pujian, hormat, dan kemuliaan diri. Tetapi lebih kepada kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan melakukan, bahkan mengisi bejana hidup kita dengan firman Tuhan, untuk kita semakin kuat dan berhikmat. Sehingga dengan demikian, kalau kehidupan kita demikian, apa yang kita harapkan lewat subtema kita katakan, kekuasaan dari sorga memberkati dan mengeratkan persekutuan jemaat keramat
akan terus diperlengkapi Tuhan, sehingga persekutuan kita akan terjaga dengan baik, dan dengan demikian jemaat keramat itu akan menjadi jemaat yang misioner, yang selalu memberikan kesaksian. Sebab tidak mungkin gereja dapat memberitakan Injil keluar kalau di dalamnya saja masih penuh dengan berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Dan terlebih, jika kita sungguh-sungguh menyatakan pengabdian pada panggilan Tuhan, melaksanakan misi Allah, maka saatnya nanti Tuhan yang mempermuliakan kita. Kita yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu lebih abadi. Kalau cuma pujian dari dunia, hormat dan kemuliaan dari dunia, itu tidak akan kekal. Dia akan berakhir dengan waktunya. Biasanya orang katakan begini, di jemaat keramat ini, biasanya orang-orang tua kita katakan begini, kalau dulu-dulu itu kami masih kuat, tapi Ibu Pendeta, Pak Pendeta sekarang ya beginilah keadaan kami. Tapi itu juga harus disyukuri. Ini juga mau membuktikan bahwa segala sesuatunya punya waktu, punya masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya biasa memperhatikan, terlalu mudah orang mengatakan ketika dalam suasana duka, terlalu mudah kita mengungkapkan kata-kata telah dimuliakan kehidupannya. Terlalu enteng orang mengucapkan bahwa keselamatan itu sudah menjadi miliknya dengan modal baptisan dan sudah menjadi Kristen. Jangan cuma merenung dan mendambakan sorga atau keabadian, tetapi yang penting dalam kehidupan ini adalah sudahkah kita melaksanakan tugas dengan baik? Sudahkah kita betul-betul mengabdikan kehidupan kita pada Tuhan? Ataukah kita hanya mengabdikan kepada apa dan siapa yang ada di dalam dunia? Semoga dengan kembalinya dari tempat ini oleh kuasa Roh Kudus, kita digerakkan, kita diberikan semangat serta sukacita menjadikan hidup ini sebagai kesaksian, baik dalam keluarga, persekutuan, pun dalam kehidupan bermasyarakat. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Yesus Kristus, Dia Tuhan kita, yang berkuasa di sorga dan di bumi, menjaminkan dan memberikan kepastian bahwa dalam melaksanakan panggilan Tuhan atas kehidupan kita, di mana saja Tuhan tempatkan, kita akan terus diperlengkapi melalui kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kehidupan kita berkat bagi banyak orang. Sehingga kita pun akan dimuliakan oleh Bapa di sorga dan beroleh tempat yang sudah disediakan dengan naiknya Yesus ke sorga. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berturut-turut paduan suara sekolah minggu, lalu setelah itu paduan suara PWGT. Silakan berturut-turut.
Kasih. Adik-adik udah siap? Adik-adik siap ya? Yesus lahir dari bumi.
hakimi orang. Pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersiap-siap paduan suara dari sektor Kebun Baru Cilincing. Silakan mengambil tempat di depan. Cilincing bisa ambil tempat di depan semuanya. Kita mau Mak Dero. Ya, jangan belakangi mimbar ya, sudah dipesan tadi. Kita di sini. Ayo, mari. Yang kuat Mak Dero, silakan. Bikin lingkaran di tengah. Bikin lingkaran, cepat ayo. Yuk, waktu. Durasi. Cepat sedikit. Mari. Piyungnya sudah dingin. Hah? Nggak apa-apa. Sini. Siap ya? Biasa pegangan tangan, ntar hand sanitizer bermain ya setelah ini. Tangannya dipegang. Sambil. Mana ini? Kenapa putus? Opa ada ikut? Mama Alti, kenapa putus? Nyambung. Ya kita gerak dan lagu, nggak apa-apa ya. Oke, agak lebar sedikit, jangan mepet. Yes, oke. Siap? Ke kanan ya, betul ke kanan. Gerakan biasa saja. Siap? Oke. Silakan Kak Ardi. Siap ya? Hari ini hari bahagia.
Berikutnya, paduan suara sektor Semper Green Garden. Kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita besar yang kami boleh alami dan nikmati hari ini. Selaku jemaat-Mu, jemaat keramat yang ada di Jakarta. Karena pada hari ini Tuhan berkenan mengizinkan kami, memberikan peluang dan kesempatan yang baik bagi kami untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga bersama-sama dengan orang kudus pada hari ini. Di tempat ini, dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami boleh menerima kabar baik, berita sukacita dari Tuhan yang telah menyempurnakan ibadah kami pada hari ini. Kami semua diajar dan diberitahu bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, ada tanggung jawab yang besar, ada panggilan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu menjadi saksi, saksi Tuhan, saksi Kristus di tengah-tengah bumi ini. Tuhan, sekalipun di hadapan kami ada begitu banyak tantangan yang akan menghadang kami, yang akan menghalau kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar. Tetapi kami punya keyakinan dan pengharapan penuh bahwa Tuhan akan selalu ada dan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Ketika Roh Kudus Tuhan masuk dan turun ke dalam hati kami masing-masing, kami akan diberikan kuasa untuk bersaksi mulai dari diri kami sampai ke ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu memberitakan dan mengurai firman-Mu hari ini. Tuhan berkati Ibu Pendeta Yulia bersama kedua kantoriah.
bersama kedua pembaca Alkitab yang telah menyampaikan dan mengurai firman-Mu hari ini. Biarlah dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini akan semakin membuat kami menjalani hidup kami ini dengan penuh semangat. Semangat yang berkobar-kobar menyongsong datangnya Tuhan kembali ke dunia ini. Tuhan, kiranya setelah acara peringatan hari kenaikan-Mu ke sorga di tempat ini, kami semua yang ada di sini akan kembali dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dalam menjalani kehidupan keseharian kami untuk menjadi saksi Tuhan dan untuk berbuat melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam rangka arak-arakan menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kiranya kami semua akan diperlengkapi oleh Roh Tuhan dan kami akan pulang dalam kehidupan keseharian kami tidak kecewa, tetapi membawa firman-Mu ini dengan penuh sukacita, menyemangati kami untuk terus berjuang, bekerja, melakukan aktivitas hidup kami sehari-hari, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh keberadaan kami. Tuhan tahu dan Tuhan melihat setiap kami, baik pribadi maupun dalam kehidupan sebagai keluarga, dalam rumah tangga, maupun dalam berjemaat. Terlebih khusus dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah melalui peristiwa yang agung ini, akan memberikan gairah dan semangat kepada kami, bahwa di dalam Kristus Yesus ada kuasa. Kuasa yang akan terus memimpin dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami dalam keterikatan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, yakinkan kami untuk terus menjalani kehidupan kami sebagai keluarga Allah dalam kesetiaan dan ketaatan kami untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin hari ini tidak bisa sempat hadir merayakan hari kenaikan-Mu bersama-sama dengan kami. Karena begitu banyak hal, begitu banyak penghalang. Tetapi kami dari tempat ini terus berdoa untuk semua saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu yang tidak sempat menghadiri ibadah bersama pada hari ini. Kami berdoa buat mereka yang saat ini berada di dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami percaya Engkau yang mati, tetapi yang telah bangkit kembali mengalahkan kuasa maut. Engkaulah yang akan berkuasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan bagi mereka semua. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Kami percaya firman-Mu lah yang akan menguatkan dan menghibur kami semua. Sehingga dalam kesusahan dan dalam duka apapun kami akan tetap terhibur oleh karena firman-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam jemaat-Mu. Pelayanan yang Engkau pertanggungjawabkan kepada kami sebagai majelis gereja, maupun sebagai pengurus-pengurus OIG.
juga sebagai pengerja gereja. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Berikan hikmat, kemampuan untuk berkarya, melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan hati. Mampukan kami ya Tuhan, untuk berbuat dan melakukan apa yang terbaik dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan baik di aras sinode, wilayah, klasis, bagi semua orang-orang yang Engkau pakai untuk bekerja dan melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu, di dalam gereja-Mu, gereja Toraja. Baik dalam posisi sebagai pendeta, sebagai penatua, atau sebagai syamas atau diaken, dan juga sebagai pengerja gereja dan pengurus-pengurus OIG. Biarlah kami semua bergandengan tangan untuk menjadi saksi Tuhan melalui wadah persekutuan gereja Toraja yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan berkati gereja-Mu, gereja Toraja, dengan semua orang yang Tuhan pakai, khususnya pengurus sinode. Tuhan berkati agar gereja Toraja tetap eksis untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah pelayanan di mana Tuhan panggil untuk menjadi saksi Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dan cintai, yang berjauhan dengan kami, para orang tua kami, istri, suami, anak, cucu, saudara-saudara kami, kerabat kami, yang saat ini sedang berjauhan dengan kami karena hal-hal yang tidak mungkin dielakkan, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena urusan-urusan bisnis, karena sakit, penyakit, dan karena banyak hal lain. Sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami percaya kami akan tetap disatukan Tuhan melalui doa setiap saat. Dan karena itu Tuhan, Engkau pun menyertai mereka, sama pun menyertai kami. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami, para pejabat-pejabat negara yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa dan negara kami. Terutama Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Maruf dan para menteri dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara lain yang Tuhan pakai, ABRI, kepolisian, jaksa. Tuhan, Engkau pakai mereka semua untuk mendatangkan shalom bagi bangsa dan negara kami ini. Kami terus berdoa untuk bumi persada Nusantara yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi tempat di mana kami hidup, menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan tetap berada dalam kondisi dan dalam situasi yang aman dan nyaman, karena Tuhan ada dan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur lewat ibadah perayaan hari kenaikan-Mu ke sorga saat ini. Engkau telah melibatkan kami dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan yang telah diberikan, baik melalui puji-pujian maupun persembahan yang disampaikan lewat
kotak persembahan tadi. Biarlah semuanya naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, usaha-usaha jemaat-Mu. Apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah semua Tuhan berkati dan akan mendatangkan berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan seterusnya. Ajar kami untuk terus mensyukuri segala berkat dan nikmat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami melalui pekerjaan dan usaha-usaha kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara setelah ibadah perayaan hari kenaikan-Mu ke sorga. Masih akan ada acara-acara selingat. Tuhan, Engkau berkati kami semua, beri kekuatan dan kesehatan, sehingga seluruh rangkaian acara perayaan hari kenaikan Tuhan ke sorga pada hari ini dapat kami jalani dan lalui dengan baik dan dengan penuh sukacita. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, dan sukacita kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri pada ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Oh, maaf. Masih ada satu paduan suara. Paduan suara jemaat. Ya, disilakan. Lagu apa? Maju ke sana. Halo, di tengah-tengah kita hadir dua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Panguling. Mari Ambe, kita bergabung menyanyi. Ada Bapak Pendeta Yoel, Ipen. Ada Ibu juga. Wah, pakai masker, minta maaf Indo. Saya tidak kenal. Mari bergabung. Pak Pendeta Yoel nanti ada. Mana?
Tuhan dimuliakan melalui paduan suara jemaat. Saya mengundang jemaat berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berteruslah tiap mahu, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, pergilah, hiduplah dengan penuh pengharapan dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa tambahan dari Jemaat Keramat. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Yulia Tangalayuk. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Dan kepada seluruh yang bertugas pada hari ini diucapkan terima kasih. Warta tambahan, ibadah Minggu pada tanggal 5 Juni 2022 pada jam 9 pagi akan dirangkaikan dengan Hari Raya Keturunan Roh Kudus dengan menggunakan bahasa Toraja. Pada jemaat kita boleh menggunakan busana Toraja dalam ibadah pada tanggal 5 Juni. Dan ibadah pada tanggal 12 Juni akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus kepada seluruh jemaat yang telah sidi dan anggota sidi yang baru dimohon untuk mempersiapkan diri dalam ibadah perjamuan kudus pada tanggal 12 Juni. Ibadah PWGT yang dilaksanakan secara online dan onsite akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 16. Dimohon kepada ibu-ibu PWGT untuk hadir bersama dalam ibadah PWGT bersama.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Demikianlah ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian rangkaian ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kepada kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia, menetapkan bumi perkemahan Cibubur di sini sebagai tempat untuk beribadah. Dan puji Tuhan, perayaan Harken hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan saya kira ibadah dalam bentuk-bentuk seperti ini sangat kita butuhkan. Apalagi selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini kita betul-betul praktis berada pada titik kejenuhan karena hadirnya pandemi COVID-19. Dan sekalipun ibadah padang yang terselenggara pada saat ini itu awalnya tidak ada anggarannya dalam program majelis gereja seperti yang dikatakan tadi. Tetapi oleh karena semangat yang berkobar-kobar, juga karena ya situasi dan kondisi yang mendesak atau menuntut kita untuk keluar dari berbagai kejenuhan kita, sehingga dengan semangat itu puji Tuhan, walaupun tadinya tidak ada anggaran dari majelis gereja, tetapi karena semangat yang berkobar-kobar, sehingga oleh tim dengan segala kekuatan yang dimilikinya berjalan ke jemaat-jemaat, dan puji Tuhan, acara ibadah perayaan
hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini boleh diselenggarakan. Ya, tepuk tangan untuk tim. Nah, oleh karena itu, mewakili majelis gereja dan pimpinan majelis gereja, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kali kepada tim yang sudah bekerja dengan keras sehingga acara ibadah hari kenaikan Tuhan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu seluruh warga jemaat yang mau meluangkan waktunya untuk meninggalkan rumah bersama-sama dengan niat yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan, merayakan hari kemenangan Tuhan, hari kenaikan Tuhan ke sorga. Dengan satu pengharapan bahwa setelah kita kembali dari tempat ini, betul-betul hati kita, pikiran kita disegarkan, dijernihkan, sehingga mungkin membuat kita jenuh dan kurang stabil di rumah selama ini. Setelah kita kembali sebentar, kita semua akan pulang dengan penuh sukacita. Amin. Iya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan selamat untuk kita semua, untuk tim yang masih akan memandu acara demi acara setelah ibadah pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat. Ya, terima kasih atas sambutannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masih semangat? Masih semangat? Siap bergoyang? Siapa yang mau bergoyang? Ya, hari ini adalah hari sukacita bagi kita. Luapan sukacita ini akan kita tuangkan dalam tari dan lagu, yaitu tarian Madero. Jadi semua akan diadakan tarian Madero massal. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke tengah. Kita akan Madero bersama. Musik! Ayo, mari Bapak Ibu. Ya, musik. Ayo Bapak Ibu, kita masuk ke lapangan, kita akan dero bersama. Nggak ada yang minat? Nggak ada yang minat? Nah, gimana mau lomba nanti? Mau dero dulu kan, pemanasan dulu. Dipanasin dulu. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Thank you.
lagi. Silakan yang mau bergabung, 5 menit lagi kita akhiri deronya dan kita lanjut ke acara berikutnya. Iya. Tinggal 4 menit lagi. Kita akhiri musiknya, kita lanjut ke acara berikutnya. Karena kondisi cuaca juga yang harus kita siap-siap. Jangan sampai acara belum selesai. Udah turun. Oh ya, rupanya berhenti sebelum waktunya. Dilanjut, silakan MC. Untuk kebersamaan kita dalam tarian Dero saat ini. Dan selanjutnya, sebelum kita istirahat, kita akan menyaksikan penampilan para pemudi Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan menampilkan tarian Pak Gelo. Miole kami, Tolepi, Pisampa. Itu aja. Itu. Bawa aja ya. Tes. Apa sih? Ya, silakan yang mau matodi. Boleh, ya. Ya.
Ya, ibu-ibu yang mau ikut serta Mak Gelu silakan. Elekan na tomatoman na tomato di umbara tu kalolo. Maju kau kalolo. Indah kau berani Tama. Ya. Mau dipoto. Maju kau kalolo ya, maju Pak. Mana anak pemuda? Ya, Opa. Semangat Opa. Ayo, mana pemudanya? Buat Ayo pemuda, tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu pemuda. Weh, budak Pak Solana. Ya, jadi penari kita ini ada 5 putri cantik, ada Jessica, ada Ratu, ada Monik, ada Sharon, dan ada Sania. Hajar toh. Ternyata itu pintar lagi lu. Itu jago. Hajar itu. Iya, maju toh. Ya. Ayo Tante Mama, makin lu. Ayo Tante Berta, tamar kau Mipa. Banyak yang di belakang ternyata di pemuda-pemuda. Ayo Mas Toding. Tama komio. Ya, semangat Tante Mama. Masuk semua mama, masuk makan lo mama, masuk. Woi, dia mau turun dos setan teh petana berani minta mah. Madumba abang mau tuara ana.
Ayo Ibu Pendeta. Masuk Magen lu.